tema malam hari ini yang diberikan kepada saya tentang communication skill. Ya, satu hal yang seolah-olah sederhana, tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh mengamatinya, ada banyak aspek yang perlu kita upgrade, ya. Maka judul yang saya berikan adalah communication skill, apa itu dan mengapa itu penting. Saya Paulus Gunawan, CTM. Saya akan perkenalkan diri dulu, ya. Saya sudah saya punya seorang istri dan 3 orang putra, ya. Kemudian saya 20 tahunan lebih lah bergelut dalam bidang pendidikan, career building, ya, dalam bidang training, self development, sales strategy. Saya juga seorang certified theocentric motivator, life sales trainer, dan agency director di One Vision Agency. Teman-teman, minggu lalu hadir ada satu orang pembicara yang dulunya dia di kantor saya sudah tidak lagi, tapi sekarang saya masih di kantor saya. Jadi saya sama-sama dengan dia, sama-sama satu alma mater, ya, dari Prudential. Ya, saya jadi di One Vision Agency. Teman-teman lihat ada nomor telepon saya di situ. Anda mau screenshot silakan. Kalau teman-teman punya media sosial, boleh langsung ya di-follow tuh ya, Instagram, TikTok, ya, YouTube. Kenapa? Karena di situ saya sharing banyak tentang people skill. Jadi pasti teman-teman akan dapat sesuatu. Nah, saya jamin kalau teman-teman sekarang follow sampai akhir cerita, kita ngobrol-ngobrol teman-teman rasa nggak guna, silakan unfollow langsung. Jadi ya, jadi silakan ambil handphone, pakai 5 detik, langsung follow, subscribe, nanti akhir acara kalau merasa nggak manfaat, silakan langsung unfollow. Oke? Nah, saya langsung mulai saja teman-teman supaya kita tidak buang waktu. Nah, begini, sebentar ya, ini kadang-kadang kalau bicara di Zoom itu seringkali banyak technical problem gitu ya. Karena kan langsung di panggung sih ya, ngoceh langsung gitu ya. Ada kontak dengan peserta. Ini kalau di Zoom ini seringkali begini, melatih kesabaran ya, melatih kesabaran. Oke, tujuan hari ini sebetulnya sederhana sekali teman-teman, cuma 2 tujuan. Saya ingin mengajak kita untuk memahami sungguh-sungguh apa sih communication skill dan tipsnya seperti apa ya. Kemudian tahu apa sih pentingnya itu. Untuk apa? Lihat kehidupan sehari-hari ya, sampai pengembangan karir dan bisnis kita. Jadi communication skill adalah satu hal yang mencakup keseluruhan aspek. Rumah tangga iya kan ya, suami istri iya, kalau ntar punya anak iya, hubungan saudara iya, tetangga iya, sampai ke kampus iya, sampai ke mulai kerja juga iya, dan sampai bisnis pun iya. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Kalau teman-teman sudah menguasai ini, mestinya ke depan jauh lebih mudah ya dalam berrelasi dengan sesama. Oke? Teman-teman tahu siapa orang ini, Howard Gardner? Tahu ya, Howard Gardner ya? Ini orang yang luar biasa, dia tahun 80-an mengemukakan satu teori tentang multiple intelligence. Ya. Di sini dia bilang begini, manusia itu sebetulnya luar biasa. Waktu yang Tuhan menciptakan kita dengan begitu banyak keterampilan, kecerdasan. Dia memberikan nama ada 8 kecerdasan. Ya. Teman-teman lihat yang di atas itu kan berdiri, ya, kecerdasan secara fisik tubuh. Ya. Kemudian ada yang kuning interpersonal, yang biru itu verbal, ya. Kemudian yang bawah itu logical, logik ya. Kemudian yang sebelahnya nature, alami ya. Kemudian intrapersonal, visual, dan juga musical. Setiap kita punya ini semua. Hanya ada orang yang unggul mungkin di bidang tertentu. Ada yang biasa-biasa di bidang yang lain. Tetapi semuanya punya ini. Kenapa saya bawakan ini? Karena salah satu dari 8 itu bicara tentang interpersonal intelligence, ya, kecerdasan interpersonal. Ya. Ini kaitannya apa? Ini interpersonal intelligence ya. Orang-orang yang punya kecerdasan interpersonal sangat kuat, ya, dia sangat pandai dalam memahami dan interaksi dengan orang lain, terampil dalam menilai emosi, motivasi, keinginan, dan niat-niat orang di sekitar mereka. Jadi satu kecerdasan antara saya dengan Anda, antara teman A dengan teman B, antara kita dengan dosen, antara kita dengan supervisor kita di kantor, dan sebagainya. Jadi itu kecerdasan yang antara orang dengan orang lain. Ya, ini interpersonal, kecerdasan interpersonal. Dalam bagian itu kita mengetahui ada yang namanya people skill. Jadi setelah ngomong interpersonal itu ngomong tentang people skill. Apa sih people skill? Saya berikan tiga gambaran yang sederhana buat teman-teman semua. Yang pertama itu people skill adalah orang yang punya kemampuan untuk apa? Berinteraksi dengan baik, meminimalkan konflik dan meningkatkan rapport relasi.
Jadi teman-teman punya kemampuan untuk berinteraksi dengan baik, meminimalkan konflik dan meningkatkan rapport atau relasi. Kemudian soft skill adalah kemampuan untuk bisa bangun kepercayaan, ketulusan, dan kesediaan untuk mendengarkan. Dan yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif, ya, bisa berkomunikasi secara efektif, mengerti orang dan bisa berempati. Coba teman-teman, saya stop share dulu, teman-teman bisa lihat ada 3 video pendek, ya. Teman-teman coba lihat dan kita akan diskusi setelah itu. Silakan, saya stop share dulu. Tolong dibantu, Lauren, terima kasih. Sambil saya ngopi ya. Suaranya belum keluar. Hai guys, ngobrol santai sambil ngopi bareng Paulus. Apa perasaan Anda jika Anda pergi ke sebuah pameran, katakanlah pameran mobil, tentang seorang sales membawakan banyak sekali brosur, menghampiri Anda, memberikan brosurnya kepada Anda dan ngomong dengan sangat cepat sekali, sampai-sampai dia tidak bisa melihat kita karena dia sibuk sekali ngomong dengan dirinya sendiri sebetulnya. Apa perasaan Anda? Jengkel sekali bukan? Kok rasanya nggak dihargai sebagai seorang calon pembeli? Nah, jika Anda punya pengalaman seperti itu, yuk sharing pengalaman Anda. Isi kolom komentar di bawah ini. Have a nice day. God bless you all. Cheers! Guys, ngobrol santai sambil ngopi bareng Paulus. Apa perasaan Anda jika saat sedang membaca WhatsApp dalam WhatsApp grup, lalu tiba-tiba ada satu orang yang selalu menjawab dengan huruf besar terus pakai tanda seru pula? Apa perasaan Anda kira-kira? Perasaan kalau Anda lihat-lihat, nggak ada kalimat-kalimat yang harus dibuat seperti itu sebetulnya. Anda pernah mengalami seperti itu nggak? Kayaknya jengkel kan ya? Kayaknya tuh orang kok begitu banget, tidak tahu etika dalam ber-WhatsApp. Nah, jika punya pengalaman seperti itu, Anda mengalami hal seperti itu, boleh share dengan saya di kolom komentar. Have a nice day. Cheers. Sambil ngopi bareng Paulus. Apa perasaan Anda jika saat sedang ngobrol dengan teman kerja yang sibuk melihat handphone dia? Menjawab cuma ya, enggak, ya, enggak. Tapi sekalipun melihat kepada kita. Menyingkirkan sekali bukan? Merasa tidak dihargai. Anda punya pengalaman seperti itu nggak? Kalau ada, yuk bercerita dengan saya. Share di kolom komentar ya. Have a nice day. Cheers. Oke, terima kasih Lauren, terima kasih. Teman-teman pernah nggak ngalami seperti yang 3 contoh tadi yang saya sampaikan? Pernah? Kalau pernah chat saja, jawab pernah begitu ya. Jadi saya tahu tuh ya, siapa yang punya pengalaman. Lagi asik ngobrol sama temen, lalu dia sibuk dengan handphonenya gitu ya. Kemudian kita datang ke pameran mobil atau ke mall yang sedang pamer mobil, lalu kita pengen lihat, langsung dikerubuti, dan yang celakanya si sales cuma sibuk jelasin fitur mobil tanpa ngelihat kita. Ya. Atau kita lihat WA, lalu kemudian, ini kok WA kayak orang nyolot banget gitu ya, huruf besar semua. Pernah ya? Oh, ini sayanya, wah ada yang bilang sering lagi ya. Waduh, ini sering derita lu deh ya kalau sering ya. Berarti itu teman luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman di sini ini semua berbicara mengenai problem yang muncul karena lawan bicara kita tidak menguasai people skill sebetulnya, ya. Dan di antara itu, salah satunya adalah mereka tidak menguasai cara berkomunikasi dengan baik. Ya, sehingga 3 contoh tadi itu 3 contoh yang harap-harap ya semua yang di sini nggak memperlakukan orang seperti itu, ya. Kalau kita digituin ya sudahlah ya, sabar-sabar aja. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal tuh beberapa isinya tentang hal seperti itu. Jadi teman-teman bisa subscribe channel itu. Saya lanjutkan. Dalam pembahasan kali ini, saya diberikan kesempatan hanya membahas satu tema saja, karena terlalu banyak sekali tema people skill. Kita akan melihat tentang, ini saya sudah bisa share. Ini kayaknya kurang asik kalau saya yang share. Kayaknya mungkin bisa bisa bantuan biar dibantu di share dari sana gitu, supaya saya nggak mati gaya. Soalnya tiba-tiba stop, stop, stop dulu gitu. Oh Boleh ya? iya, Pak. Oke, Lauren boleh boleh dibantu. Oke, saya bantu untuk share Ya, PPT-nya ya. ntar saya lagi ngomong pada kabur semua. Ini orang kok bikin gue bete sih, lama banget gitu ya sinyalnya. Daripada susah gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi, teman-teman sudah pernah mengalami itu semua, dan problem diantaranya karena people skill yang kurang bagus, dan salah satu problemnya adalah tentang komunikasi. Tentang komunikasi. Ya. Saya bukan lulusan komunikasi, teman-teman. Saya lulusan hukum. Ya, saya lulusan hukum. Saya banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Saya katakan tadi, saya juga dulunya adalah seorang guru. Saya seorang guru, dan
dalam posisi sebagai guru saya menemukan banyak sekali murid-murid yang ya kita punya pergumulan ya sebagai guru tuh bagaimana mengerti murid ya. Ada murid yang cuek-cuekan, ada murid yang jawab sepatah-patah, ada murid yang caper gitu ya. Banyak sekali problemnya. Bahkan itu juga terjadi di antara para guru ya. Nah, teman-teman lihat di slide ini saya tuliskan gini. Definisinya secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Simple ya. Belum. Webster New Collegiate Dictionary bilang begini. Komunikasi adalah satu proses pertukaran informasi di antara individu. Lalu apa? Sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Jadi ada 3 pihak di situ. Pengirim, pesan, dan penerima pesan. 3 pihak. Kalau salah satu pihak tidak berfungsi dengan baik, maka komunikasi nggak lancar. Oke, next slide. Ini satu gambaran yang simpel tentang flow sebuah komunikasi. Ini sebagai bahasa komputer ya, encode decode ya. Simpelnya kalau pakai bahasa kita begini. Ada sender, orang yang menyampaikan, orang yang mengirim pesan, mengirim berita atau komunikasi. Kemudian encode itu dalam proses itu sedang diproses kalimatnya, keluar suaranya gitu ya. Channelnya apa? Misalnya suara keluar ya. Kemudian sampai ke resipien, penerima, pendengarnya. Pendengar, terima, kemudian feedback. Ya, dia reply kalimat kita, di encode lagi lewat channel lagi yang sama, misalnya suara, kemudian dia decode. Nah, teman-teman lihat di tengah-tengahnya itu, yang garis putus-putus itu ada barriers, ada tantangan di situ. Nah, yang sering terjadi tuh, disitulah terjadi pergumulan tentang komunikasi. Apa yang di-encode oleh si sender, terdistract oleh sesuatu, sehingga sampainya salah. Apa yang didengar oleh resipien, dia balik, ngobrol balik, terdistract oleh sesuatu, akhirnya jadi salah. Sehingga terjadi miskomunikasi di situ. Ya, teman-teman sering dengar ya istilah miskomunikasi ya? Pasti ada something wrong di antara proses itu. Oke, silakan, next. Sekarang saya memberikan teman-teman gambaran ada 5 komunikasi. Coba kalau bisa dibuka langsung satu-satu. Ya, kebuka. Paling ngintip deh ya. Oke, 1 verbal. Verbal ya, communication verbal. Teman-teman verbal ya. Ngomong ya, ngomong langsung kayak saya sekarang ngomong nih. Verbal communication. Ini paling sering orang pakai. Kenapa? Karena kita ngomong. Bahkan kalau teman-teman hitung ya. Saya percaya teman-teman dalam sehari bisa ratusan bahkan ribuan kata-kata ngomong kan ya. Ada jokes mengatakan kalau cewek itu lebih banyak kata-kata, perbendaharaan kata banyak sekali. Cowok lebih sedikit perbendaharaan kata-katanya. Tetapi anyway, tetap verbal tuh orang yang paling sering orang pakai dalam berkomunikasi. Ngomong ya. Yang kedua, silakan dibuka. Ini adalah next, nonverbal. Nonverbal. Jadi bukan kata-kata yang keluar, tapi mungkin gesture dia, body language dia, nonverbal. Atau mata melirik doang, ya, nonverbal. Ini pun menyampaikan sesuatu, kan pasti ya. Next, dibuka lagi. Yang berikutnya, written, tertulis. Tertulis ini dalam bentuk sekarang ya pasti banyak orang memakai handphone deh ya, WhatsApp ya. WhatsApp ya. Jadi mereka banyak menulis pesan itu bisa lewat WhatsApp, written. Jadi komunikasi disampaikan lewat tertulis. Ini seringkali menimbulkan banyak sekali problem saat kita ber-WhatsApp. Betul ya? Kenapa? Karena nggak ada emosinya kan ya. Nulis ya nggak ada emosi. Makanya ada orang yang tulis pakai huruf besar semua. Ya. Kadang-kadang saya mencoba memahami kalau yang reply WA itu orang yang sudah lebih berumur dari saya. Ya mungkin dia nggak bisa bedain caps lock sama enggak gitu ya, sehingga besar semua hurufnya ya. Tapi kalau anak-anak muda saya bete juga gitu ya. Ini kok kayak nggak tahu diri, gitu huruf besar semua. Ini written communication, sering lewat tulisan. Kalau zaman dulu lewat email, sekarang udah jarang. Zaman dulu lagi lewat surat ya. Zaman jadul banget lewat surat ya. Tulis surat, bikin segala macam. Sekarang semua lewat WhatsApp. Tetap berkomunikasi. Yang keempat, visual. Visual communication itu kalau teman-teman lihat iklan-iklan ya di jalan ya, di flyer-flyer itu visual. Barang-barang itu mencoba untuk mengkomunikasikan sesuatu ide. Datanglah ke acara ini, kunjungi
inilah ini ya, promosi ini, visual. Orang-orang yang bergerak dalam bidang iklan sangat menguasai sekali teknik komunikasi visual. Kan markom, visual communication. Jadi orang-orang yang betul-betul bikin desain yang bagus supaya apa? Orang tertarik untuk melihat dan membeli atau melakukan sesuatu. Yang terakhir, listening. Ini satu hal yang orang sering lupakan. Ini pun bagian daripada berkomunikasi, mendengarkan. Ya. Coba kalau pikir-pikir, saya rasa kita sangat memang kelihatannya kita dengerin orang ngomong ya, tapi mungkin juga di dalam keseharian kita sangat jarang memakai listening skill dengan baik. Oke, coba next sekali aja sekali klik-klik aja. Oke, pertanyaan saya gini, mana yang paling banyak teman-teman gunakan dari kelima bentuk komunikasi ini? Silakan, boleh tolong ditulis ya. Verbal misalnya, non verbal, yang mana yang paling banyak teman-teman gunakan? Saya pengen lihat feedbacknya teman-teman. Silakan. Ayo, saya kasih waktu 10 detik kira-kira ya. Verbal ya. Oke, banyak yang nulisnya verbal nih ya. Verbal, listening, verbal. Verbal. Kalau sekarang mungkin written ya di WA, betul. Verbal, non verbal listening, verbal, non verbal. Verbal. Banyak sekali yang verbal. Oh, ini udah pada jago ngomong ini mah ya. Listening, written, verbal, non verbal. Oke. Dahsyat ya. Dahsyat. Oke. Baik. Next, silakan dibuka. Menurut teman-teman, mana sih yang paling penting? Coba, silakan. Nggak ada benar salah ya. Bebas, silakan. Menurut teman-teman, dari 5 itu mana yang paling penting? Ya. Ada yang jawab listening, ada yang jawab verbal, listening. Semuanya penting. Wah, dahsyat. Penting semua. Verbal, listening, verbal, listening. Oke. Verbal, listening. Ya, oke. Semua. Penting semua. Oke. Baik. Saya tidak akan menjawab mana yang lebih penting, karena bagi saya, teman-teman pasti punya preference, tinggal kita akan lihat nanti ya, di slide berikutnya. Silakan dibuka slide berikutnya. Nah, penelitian dari Dr. Albert Mehrabian, ya, dibikin formula 73855 rules. Dia bilang begini, elements daripada satu personal communication itu ada 3. Yang pertama, spoken word, kata-kata yang diucapkan. Secara data menyatakan itu cuma 7% yang efektif, yang nyampe ke pendengar, 7%. Oke. Kemudian yang kedua, voice atau tone-nya, nada suaranya, intonasi suaranya. Itu berpengaruh kepada para pendengar, 38%. Dan yang terakhir, body language, menurut penelitian Dr. Albert, 55% berpengaruh. Ya, jadi teman-teman lihat ya, waktu orang ngomong ya, ternyata survei membuktikan orang menangkap atau menerima atau efektif cuma 7% kata-katanya. Voice-nya 38%. Penting sekali, ya, penting. Body language-nya lebih penting lagi, 55%. Ya, secara jokes lah ya. Teman-teman kalau misalnya lagi pacaran nih, ya, lagi pacaran. Kemudian si cewek lagi bete sama kita gitu ya. Dia diem aja sama kita, dia diem aja ya. Terus sebagai cowok kita berusaha untuk deketin dia dong. Kita bawain bakso gitu ya. Yang, lo kenapa sih lo? Ya. Dia jawab begini. Enggak kenapa-napa gua. Coba teman-teman. Teman-teman dia kenapa-kenapa nggak? Kenapa-kenapa lah ya. Dia bilang jawab gampang. Enggak kenapa-kenapa. Ngomongan enggak kenapa-kenapa cuma 7% kan? Iyalah ya, cuma beberapa kata doang. Voice-nya dia udah bete kan? 38%. Tapi gayanya dia, oh dia jelas loh something wrong ya. Gaya dia gaya jutek gitu, gaya yang aduh kayaknya pengen gue telan ya. Nah terus kalau cowoknya tetap culun bilang begini, oh ya udah nggak apa-apa, yuk kita nonton yuk. Wah gubrak deh ya. Dia nggak ngerti ya, tuh cewek sedang ada masalah dengan dia. Ya. Jadi ini contoh yang simpel tentang berapa persen efektifnya sebuah komunikasi. Ya. Next. Ah tuh terserah tuh. Dibilang sama cewek tuh, terserah ya. Nah ini pengalaman nih ya. Baik, teman-teman lihat, mengapa sih communication skill itu important? Saya berikan beberapa alasan, ada 9 alasan sebetulnya ya. Kita lihat satu persatu. Alasan pertama, mengapa penting communication skill? Mohon maaf pakai bahasa Inggris ya, jadi lebih mudah buat kita coba mentranslate-nya. Communication skill itu penting untuk apa? Menolong kita avoid problem sebetulnya ya. Kemudian
Eh, ya kalau kita nggak ngomong, kan bisa ada problem. Kalau kita ngomong, kita berusaha untuk apa? Menghindari masalah, menghindari konflik. Ngomongin deh, daripada lu diem doang, kan gitu orang sering bilang ya. Lu pendem doang, ntar malah jadi masalah, lu ngomongin deh. Kalau dia bisa ngomong dengan tepat, mungkin masalahnya tidak terjadi. Jadi tujuannya adalah untuk resolve atau avoid problems atau konflik. Yang kedua, mengapa penting? Untuk bantu kita bisa connect dengan orang lain dan share idea kita. Jadi waktu saya mencoba mengkomunikasikan sesuatu, saya mencoba mengkoneksikan diri dengan pendengar saya. Dan waktu itulah saya mencoba men-sharekan ide saya. Penting nggak itu? Penting. Ya, kalau kita tadi tuh ya, beberapa contoh bilang, enggak, terserah, lu mau makan apa? Terserah, enggak, ya, jawab jutek ya. Kalau kita nggak sentuh hatinya gitu ya, dia nggak bakal komunikasi kan. Coba deh kalau komunikasi, yuk kita makan bakso yuk. Dia connect dengan ide diajak ngomong, dia share ide dia kan untuk makan bakso. Jadi berapa pentingnya komunikasi ya. Oke, yang ketiga, apa penting komunikasi? Silakan dibuka untuk mengklarifikasi informasi ya. Jadi untuk supaya nggak ada miskom lah ya. Daripada ntar bertele-tele panjang lebar, yuk kita klarifikasi aja maksud gue tuh begini. Ya. Sehingga jangan sampai lu tebak-tebak yang lain-lain, enggak. Daripada kita wasting time, yuk ini lo maksudku begini. Jadi clarify information dan reduce wasted time. Oke. Yang keempat, apa penting skill komunikasi? Help build relationship, teamwork, and trust. Ya. Sebuah relationship itu perlu dibangun, teamwork perlu dibangun, trust perlu dicapai. Dengan cara bagaimana? Komunikasi. Ya. Dari relasi yang paling simpel, dua orang, cowok cewek, sampai akhirnya dia menikah, perlu nggak komunikasi? Perlu. Sampai dia punya anak, perlu nggak komunikasi? Jelas-jelas perlu. Dalam kampus, kita kerja kelompok, perlu nggak komunikasi? Perlu. Kerja di kantor, perlu nggak komunikasi? Perlu untuk sebuah teamwork. Sehingga kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif, akhirnya ya kita kurang bisa dekat dengan orang lain, kurang bisa bangun relasi dengan baik, akibatnya mungkin tidak bisa kerja dengan tim, dan sulit dapat kepercayaan orang. Ya bayangkan teman-teman, ini sangat penting sekali ya, build relationship. Saat ini kan dalam dunia kerja, dunia kampus, kan itu sangat penting punya relasi yang bagus ya, dengan banyak orang-orang yang bagus ya. Next, yang ke-5 ya, help to develop your knowledge base, which help you make better life choices. Ini bicara mengenai apa sih? Waktu saya bisa mengkomunikasikan ide saya, ini saya sedang mencoba membangun, saya punya pengetahuan untuk apa? Saya bisa punya better life choices. Kalau saya diem aja, ya saya tidak bisa punya better life choices pastinya ya. Saya bisa punya dengan saya mengkomunikasikan, saya bisa punya pilihan-pilihan lain untuk hidup saya yang lebih bagus. Karena saya mengkomunikasikan sesuatu, ya. Yang keenam, mengapa penting komunikasi skill? Untuk apa? Membangun interpersonal relationship di rumah maupun di kantor. Ya. Kita membangun relasi interpersonal di rumah maupun di kantor. Di sini kita bicara mengenai apa sih? Relasi atasan bawahan misalnya. Ya. Kalau orang itu yang ada dua pihak ya, atasan bawahan ya. Waktu yang bawahan atau atasan tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya, teman-teman kalau sudah pernah kerja tahu ya, ada tipe-tipe bos-bos kan yang cuma nyuruh-nyuruh doang ya, ngomong cuma nunjuk-nunjuk doang ya, nggak ada relationship di situ. Ya, kalau dia ngomong sama karyawan cuma nagih ya, mana kerjaan lu, mana target lu mana ya. Kalau ngomong dengan bawahan cuma bawahannya tuh bawaan ya dia sebagai bos sebetulnya. Nggak ada interpersonal relationship di situ, di rumah maupun di kantor. Kalau orang yang kurang pandai berkomunikasi, maka itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saya ada satu kenalan ya, seorang leader di dunia asuransi ya, di dunia asuransi. Dia sudah punya tim yang besar ya, yang oke ya, penghasilannya pun besar. Tetapi satu orang ini dihindari oleh timnya. Jadi misalnya setiap kali dia mau ngajak ketemu, mau ngajak makan, timnya berusaha untuk, aduh nggak bisa pak, maaf pak, nggak bisa pak, nggak bisa pak, gitu ya, menghindar. Dan timnya itu kebanyakan nggak berani nanya langsung ke dia, hanya ke orang lain. Kenapa? Karena cara dia ngomong
cara dia berkomunikasi itu cara yang kurang baik sehingga orang-orang merasa males ya. Kata-katanya tuh pedes. Teman-teman tahu ya, kata-kata pedes ya, sinis gitu ya. Kalau setiap ngomong tuh kayak nancep ya. Dan celakanya gini, orang sering bilang jokes gini, lu mah gila lu ya. Lu seperti lempar pisau ke jantung orang, jebret. Terus pisau mesti nancep pisaunya. Terus lu pergi. Feel nothing's wrong gitu ya. Wah, itu rasanya kurang ajar banget kan ya. Sementara yang nancep tuh masih ngerasa, aduh gue masih masalah banget gitu ya. Tuh orang udah pergi. Nah, leader itu seperti itu. Sehingga dia dihindari oleh banyak timnya. Jadi kenapa? Karena cara ngomongnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian masih ada tiga lagi nih ya. Saya tertarik tadi ada orang yang ada teman yang sudah mulai bertanya ya. Saya jawab sambil sekalian ya. Oke, saya jawab sekalian. Saya lihat dulu. Ini kan teman-teman tetap di mute kan ya. Jadi biar suaranya nggak masuk tapi pertanyaan masuk ya. Iya, Pak. Oke, ini kalau pertanyaan Pak Agus saya nggak mau jawab lah. Dia lebih pintar dari saya. Dia cuma ngetes doang ya. Tadi pertanyaan yang mana ya? Kok hilang di saya? Saya dari handphone. Oke, ini nih ya. Izin nanya, bagaimana cara ngatasi masalah hubungan pertemanan, pacar, orang tersebut nggak bisa dikasih jalan keluar atau solusi. Terima kasih Pak. Maksudnya ini si pacar nggak bisa dikasih jalan keluar dari siapa ya? Dia dia masalahnya di komunikasi atau di relasi apa ya ini ya? Boleh nggak tolong dieksplor sedikit pertanyaannya? Ini kayak kayak konsultasi jodoh nih gua. Silakan dieksplor, boleh nggak dieksplor? Maksudnya apa nih? Cara mengatasi masalah dalam hubungan pertemanan orang tersebut nggak bisa dikasih jalan keluar atau solusi. Keras kepala gitu ya maksudnya? Ini DF, itu nggak di keras kepala maksudnya dia? Saya anggap gitu aja ya, keras kepala gitu ya. Oke. Oh, ada lagi yang di atas lu. Wih, yang nanya banyak juga ya. Baik, saya jawab dulu sih Dimas ya, Dimas. Kadang ya, dalam relasi kita komunikasi ya, kan tetap ada dua pihak ya. Kalau saya sih lihatnya gini ya, saya sudah lakukan bagian saya sudah komunikasi dengan baik, yang penting tujuan saya baik, ya, tidak ada udang di balik batu gitu ya. Tapi kalau si penerima message saya tetap keras kepala tidak mau dengerin, ya sudah, gitu ya, ya sudah. Kenapa? Karena saya tidak dipanggil untuk bisa bisa membuat dia memahami saya sih. Itu terserah dia sih. Itu masalah itu dia yang kurang bagus sih. Ya, jadi tetap aja Dimas tetap ngomong dengan baik aja sih sebetulnya. Ya, ini pertanyaan lagi dari Novi. Bagaimana menghadapi orang yang suka silent treatment? Pada bertujuan ingin menyelesaikan suatu masalah, malah lari dari masalah tersebut. Nah, ini dia bahaya ya. Orang yang suka silent treatment. Kalau dari sisi psikologi ya, teman-teman, ini pasti orang ini punya sesuatu dalam hati dia yang belum beres ya. Waktu kita deal dengan orang seperti itu, kita harus lihat dulu ya. Pertama gini ya, siapa siapa dia, apa relasi dengan kita, lalu apa masalah yang sering muncul dalam relasi itu. Ya. Kita berusaha selesaikan masalah, dia berusaha kabur dari masalah. Kita selesaikan, dia kabur. Selesaikan, dia kabur. Kan gitu ya? Gak beres-beres dong. Nah, apa yang harus dilakukan? Perbaiki dulu relasinya kita dengan dia. Ya. Anything kita lakukan untuk bisa memperbaiki relasi itu dulu. Kita menangkan dulu hatinya. Relasinya sudah dekat, saya yakin dia bisa ngomong. Ya. Waktu relasi sudah dekat, dia akan bisa lebih terbuka sama kita. Kalau dia masih tetap tidak mau terbuka juga, terus lakukan itu, relasi itu. Kita mencoba untuk orang yang lebih coba memberi gitu ya daripada menerima ya, memberi daripada menerima, sehingga mestinya sih ya sooner or later itu bisa bisa tersolve dengan baik. Oke, kenapa kenyataannya banyak orang yang komunikasi nggak baik, bosi, mau nyakitin tapi tetap sukses, kayak contoh tadi, ini dia nih ya, seolah dunia nggak adil ya, gaya bosi tapi dia tetap sukses ya. Teman-teman, di dunia kerja ada minimal ada dua skill. Pertama technical skill, ya. Yang kedua people skill. Ya. Teman-teman, jika technical skill-nya bagus, mungkin secara karir atasan akan senang, direksi senang, CEO senang karena lu hebat, ya. Bagus technical skill-nya. Orang sering menilai dari KPI aja kan ya. Wah, sales-nya canggih nih, timnya bagus nih, wah semua tercapai sehingga technical skill-nya bagus. Tapi people skill-nya jelek. Dan cenderung makanya begini ya, orang yang begitu masih tetap sukses, kenapa? Karena dia punya kemampuan teknik skill-nya bagus.
dia punya modal, meskipun relasinya kurang bagus, dihindari orang. Kan yang celaka kan gini yang celaka ya. Kalau kita tidak punya technical skill yang bagus, skill jelek juga, udahlah kacau dulu ya. Gak bisa kemana-mana lu ya, itu aja di situ aja ya. Jadi gitu jawabannya ya, Pak Agus izin menjawab. Kemudian bagaimana caranya menangani situasi ketika individu tidak bisa mengendalikan barrier sebelum kita sampaikan ke lawan bicara. Menangani situasi ketika individu tidak bisa mengendalikan barrier sebelum kita sampaikan ke lawan bicara. Ini Edi, bisa nggak diberi contoh? Boleh nggak diketik lagi di bawah contohnya? Karena saya belum nangkep inti pertanyaannya nih ya. Oke, yang berikutnya Riva. Bagaimana caranya agar terbiasa berbicara? Oke, Riva pasti bisa biasa bicara kan pasti ya. Bisa bicara ya. Nah, cuma masalahnya mungkin bagaimana bisa lebih lancar dan sebagainya gitu ya. Di sesi ini saya belum bahas soal skill communication skill-nya ya. Saya hanya bahas tentang what dan why. Ya. Jadi Riva bisa tunggu sesi berikutnya ya atau follow saya punya IG dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya ini menarik. Pertanyaan bagus. Izin bertanya mengenai kecerdasan interpersonal. Apakah hal tersebut sudah dimiliki sejak lahir atau ada hal yang harus dipelajari untuk mempunyai kemampuan tersebut? Baik sekali. Teman-teman, setiap kita Tuhan karuniakan dengan banyak kecerdasan, minimal 8 tadi. Salah satunya interpersonal skill. Jadi, itu sudah ada di kita sebetulnya. Tetapi, berjalannya waktu, ada orang yang bilang begini, gue mah introvert, ya gue tertutup, gak suka banyak teman. Ada yang bilang, gue extrovert, suka banyak teman. Sehingga sebetulnya dalam perkembangan, ada pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, bisa jadi kesepian, akhirnya dia tidak berani ketemu orang, dan menjadi orang yang tertutup sehingga people skill-nya kurang bagus. Untuk itulah, is partner training and coaching and consulting ada. Kenapa? Karena saya terus-menerus mengkampanyekan, kita harus melatih people skill kita. Ya, jadi kelas-kelas yang saya bikin, postingan-postingan saya bikin, itu kampanye tentang people skill. Karena bagi saya, itu something yang kita bisa latih, improve. Ya. Saya pun belum perfect, belum. Tapi saya mencoba untuk mengajak kita improve itu. Sudah punya bawaannya, sudah. Kita perlu improve itu. Teman-teman, saya itu seorang introvert sebetulnya. Saya mencoba improve diri. Supaya berani ngomong, berani ngajar, ya. Bahkan sekarang dalam postingan saya itu saya sangat suka pamer banget ya. Teman-teman lihat IG saya bisa setiap hari ada postingan saya di Instagram saya, di reel saya. Kenapa? Mencoba untuk berbagi kepada orang. Itu semua bisa dipelajari. Ya, silakan. Jadi sama-sama kita belajar. Sekali lagi follow IG saya. Ya. Pak Paulus, gimana caranya agar kita dipercaya sama seseorang? Wow, ini Patricia ya. Gimana caranya agar saya dipercaya sama seseorang? Apakah seseorang tersebut orang yang sama? Kalau orang yang sama, ya berarti something wrong dengan relasi kamu sama dia. Tapi kalau orangnya adalah semua orang, wah ini celaka nih. Ya, kita perlu introspeksi diri. Kenapa gue nggak dipercaya orang? Teman-teman kan kadang-kadang gini ya. Orang itu kan kadang-kadang gini. Karena pernah melakukan sesuatu, jadi punya cacat, nggak bisa dipercaya. Ya, baik itu individu ke individu, dia keburu luka sama kita, sehingga nggak percaya sama kita lagi. Atau secara umum, orang tahu orang ini adalah seorang penipu, sulit sekali. Bagaimana bisa gain trust lagi, butuh waktu yang sangat panjang. Ya, Patricia ini butuh waktu yang sangat panjang. Kenapa? Untuk bisa gain trust lagi sangat panjang sekali. Kenapa? Saya ambil contoh seolah-olah sebuah kertas kalau sudah dilecekin gitu ya, dilecekin gini ya, dia lecek sekali gitu ya, lecek sekali. Terus kita buka, gimana pun kita buka kan tetap aja lecek ya, betul nggak? Terlecek. Ya. Kita mau bilang, gua tetap ini kok, gua tetap aja lecek, udah ada bekas-bekas ya, dan susah sekali untuk dibikin rapi. Ya, mau disetrika pun tetap susah. Jadi perlu waktu memang. Ya, coba evaluasi dulu apa penyebabnya dan coba bangun hubungan dengan baik seperti itu. Oke. Bagaimana cara mengatasi miskom antar organisasi dan lain-lain agar tidak terus-menerus terjadi miskom? Teman-teman, miskom happens bahkan almost every day dalam berbagai situasi. Ya, kenapa? Karena
antara apa yang saya ingin sampaikan dengan saya akhirnya menyampaikan, kemudian distraction yang muncul, kemudian si pendengar saya, dia juga udah punya sesuatu dalam pikiran dia, sering nggak nyambung. Kuncinya sebetulnya relasi, teman-teman. Relasi. Ya. Kalau antar bidang, antar bagian, ya bagus relasinya, saya percaya akan meminimais miskomunikasi. Ya kan? Kalau antar bidang, antar organisasi itu nggak bagus komunikasinya, udah ngomong apapun pasti ngaco. Ya, yang simple lah teman-teman ya. Seorang pasangan suami istri yang sudah menikah 30-40 tahun ya, tidak perlu saling ngomong pun sudah saling mengerti maunya apa kan ya. Kenapa? Udah deket relasinya kan. Ya. Sementara orang yang baru pacaran, baru kenal 3-4 hari, banyak miskom kan ya. Kenapa? Gue kira lu maunya ini, lu maunya itu. Kenapa? Karena belum deket. Jadi seperti itu contohnya. Ya. Saya lanjutkan lagi. Saya teruskan dulu ke materi saya ya. 3 lagi. Saya balik ke pertanyaan setelah yang satu ini. Ya. Silakan, tolong dibagi lagi. 3 yang terakhir. Kenapa penting skill komunikasi? Ini dia. Mengerti orang. Ya. Overcome diversities and clarify situation. Untuk memahami orang sebetulnya. Waktu saya ngomong dengan Anda, empat mata gitu ya, saya sebenarnya ingin mencoba mengerti Anda kan. Makanya saya ngomong kan. Ya, ini penting sekali ya. Yang berikutnya. Nih ya, teman-teman yang semester akhir ya, yang mau kerja gitu ya, yang lagi mau ngelamar kerja ya, perhatikan ya. A skill that employers look for in an employee. Jadi communication skill adalah satu kemampuan atau skill yang dicari para pencari kerja sebetulnya. Ya, zaman sekarang mereka lihat communication skill kita, bukan cuma technical skill kita. Zaman dulu iya beda. Zaman sekarang tuh beda banget. Saya sering interview calon agen ya, lewat Zoom atau ketemu langsung. Saya menemukan mungkin 90% mereka komunikasi skillnya nggak bagus. Saya nggak terima. Kenapa? Ya lu nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Lu nggak cukup pede untuk ngomong tatap mata saya, gitu ya. Wah, itu susah sekali, saudara. Ya kalau teman-teman pingin bisa dibilang di sini, you are higher, lu bisa diterima di sini. Harus improve kita punya communication skill. Kalau enggak, ya susah. Ya, kenapa? Karena lulusan S1 banyak. Jurusan yang kamu tuju juga banyak lulusannya. Ya, gaji juga sama dengan yang dia minta berapa, gue setuju sama dia, sama si HRD. Tapi kalau misalnya kita tidak punya kemampuan ngomong dengan baik ya, ya kita pasti nggak akan dipilih. Dia akan dipilih orang yang punya communication skill dengan bagus. Yang terakhir, ya, necessary skill to advocate for your rights and your needs. Teman-teman, ini satu skill yang penting. Untuk apa? Kita mengungkapkan hak kita dan kebutuhan kita. Jangan diem aja. Ya. Banyak sekali masalah yang muncul terjadi, orang tuh diem, nggak berani ngomong. Ya. Communication skill adalah skill yang perlu karena kita perlu mengkomunikasikan, ngomongin, menuntut hak kita, menyampaikan needs kita. Ini necessary skill. Ada orang yang begini teman-teman ya, ya pekerja kantor ya, pekerja kantor. Teman-teman tahu kalau kantoran kan bisa punya jatah cuti ya, ada 14 hari kerja rata-rata ya dalam hal normal. Kemudian ada orang kantor yang gini, saya mau cuti aja, udah cuti nih tanggal sekian sekian sekian, udah beli tiket, beli voucher hotel ya, udah mau ngajuin cuti ya, mau ke HRD aja nggak berani ngomong, rasanya tuh susah banget buat ngomong. Pak, saya Pak kayak lagi buat salah gitu ya. Padahal cuti kan hak kita sebagai karyawan, betul nggak? Saya sedang butuh pergi liburan, saya sudah beli semua, hak kita. Tapi orang-orang yang punya people skill kurang bagus, dia jadi rasanya aduh susah gitu ya, nggak berani ya. Akibatnya apa? Dia bisa menyampaikan hak dia kan, bisa menuntut hak dia. Tiba-tiba bos bilang begini, no, nggak boleh cuti loh. Wah susah kan ya, udah beli tiket. Orang yang nekat bilang ya udah bos, gue berhenti. Ya baru pusing deh ya. Tapi kita harus belajar melatih kita punya communication skill dengan baik. Oke? Nah, ini tadi saya berikan 9 alasan ya. Jadi
banyak sekali alasan, terlalu banyak alasan. Sehingga kalau teman-teman masih bilang, buat apa sih communication skill? Ya enggak lah ya, perlu banget ada 9 alasan yang saya sampaikan di sini. Sehingga teman-teman harus belajar bagaimana kita meningkatkan people skill kita. Oke?